get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Halani Aldiansa di Riswa TV. Sekarang momennya Idul Adha yang biasa disebut Idul Kurban. Mari kita tanya-tanya kegiatan masjid pas Idul Adha itu gimana. Lebih tepatnya Masjid Usisa Ala Taqwa Desa Bodesari. Di samping saya udah ada Kang Asep, Ketua Remaja Masjid. Mari kita wawancara. Assalamualaikum. Kang Asep. Ya, jadi setiap Idul Adha apakah di sini mengadakan kurban gitu? Alhamdulillah setiap tahun di Masjid Bodesari selalu mengadakan pemotongan hewan kurban ya. Jadi dari dulu juga emang sudah ada, tapi alhamdulillah makin kesini hewan kurbannya memang meningkat gitu. Nah, ini melibatkan berapa blok atau semuanya dipusatkan ke masjid? Kalau di Bodesari, di Masjid Bodesari ini tidak semua ikut serta ya, tidak semua blok itu ikut serta ke masjid. Jadi terpisah-pisah gitu. Misalkan kayak di blok Jaya Negara di Cengkaruk itu ada hewan kurban sendiri gitu. Jadi di sini hanya mencakup beberapa blok saja. Tapi ya alhamdulillah meskipun hanya beberapa blok yang berpartisipasi untuk berkorban di masjid ini lumayan banyak. Nah, untuk distribusian daging kambingnya ke setiap desa atau yang blok yang berpartisipasi aja? Ya, pertama untuk yang kerja di sini dulu ya gitu ya. Yang pertama untuk pengobeng yang ikut berpartisipasi ya pemotongan hewan kurban di sini, dan yang selanjutnya yaitu disebarluaskan ke sekitaran masjid saja gitu. Di sekitar masjid, soalnya kan di sini di blok-blok yang jauh itu kan sudah mengadakan pemotongan hewan kurban tersendiri. Gitu. Ya, terima kasih Kang Asep atas penjelasannya cukup jelas. Semoga ke depan di Idul Adha kemudian semakin meningkat yang kurbannya, dan tetap semangat remaja Usisa Ala Taqwanya. Ini setelah lagi. Sekarang kita tinggal wawancara masyarakat dengan Bang Atta. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, gimana antusias masyarakat ke kegiatan Idul Adha kali ini di masjid? Ya, menurut saya alhamdulillah antusiasnya bagus. Ya, untuk kegiatannya juga dibilang lumayan ramai juga. Ya, untuk yang berkurban juga dibilang ya lumayan banyak juga yang berkorban ditaruhnya di Masjid Usisa Ala Taqwa ini. Ya, segitu sementara. Mencakup berapa blok tuh Bang? Ini mencakup ada dari blok Karangasem Cilik, dari blok Karangmalang, terus blok Siduet. Iya. Berarti Kantong. 3 blok ya? Iya. Untuk satu lagi dari Gerapoin. Dari Gerapoin, dari perumahan ya? Iya, perumahan. Nah, ini distribusinya ke blok yang berkurban atau gimana Pak? Kurang lebihnya ya ditujukan yang dari blok yang ada sumbangsi dalam artian berkurban ke masjid ini, dan ada lebihnya mungkin ke tempat yang lain ntar, tergantung dari kondisi yang ntar daging yang diperoleh dan dibagikan. Adapun mungkin lebih ya ke daerah yang lain gitu. Ya, terima kasih. Selamat bertugas. Sama-sama. As I look to nature's beauty.
beauty dazzled am I, knowing everything. Di samping saya udah ada Ketua DKM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz mau tanya-tanya tentang kegiatan Idul Adha di Masjid Usisa Al Taqwa ini. Di sini setiap tahun ada pengkurban Ustadz. Iya, di sini setiap tahun ada yang menitipkan hewan kurbannya ke kita gitu. Jadi kita buka menerima hewan kurban gitu. Hewan kurban. Nah, tahun ini ada 17 ekor kambing sama 2 ekor sapi. Ya berhubung harinya Jumat, mungkin nanti sedapatnya aja. Selesainya sampai di mana nanti dilanjut setelah Jumatan mungkin. Ya. Untuk mendistribusikannya untuk yang bersumbangsi ke sini atau blok yang mengarahkan hewan kurbannya ke sini atau gimana Ustaz? Atau jadi kalau di Bodesari itu kan masing-masing blok itu sudah banyak musola gitu. Jadi di Bodesari ini ada sekitar 20 musola yang tersebar di wilayah Bodesari. Jadi hampir setiap blok itu ada musola. Nah, di masing-masing musola ini juga ada hewan kurban masing-masing. Nah, jadi kita dari masjid itu target pembagiannya pertama kita cari daerah-daerah yang belum tercover oleh musola-musola itu gitu. Misalkan blok mana yang belum dapat dari musola-musola, nah kita masuk ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk tetangga-tetangganya yang berkorban. Misalkan dari blok A ada yang berkorban, nah kita kasih juga tetangga-tetangganya, kita kasih dari masjid. Nah intinya sih kalau di Bodesari itu ya masing-masing blok sudah ada musola masing-masing, jadi sudah punya hewan korban masing-masing. Kita tinggal mengcover blok mana yang belum dapat, nah itu kita cover dari masjid begitu. ya, untuk pengobeng ini dikoordinir dari blok mana aja ini, Pak? Kelihatannya semangat banget. Iya, jadi kalau para pengobeng ini mereka sudah otomatis bertahun-tahun. Jadi datang sendiri, ada yang dari blok Siantong, ada Karangasem Cilik, dari blok Karangmalang juga ada. Rata-rata sih blok-blok sekitar masjid lah, yang dekat dengan masjid. Nah mereka guyup, nggak diundang, datang sendiri gitu, otomatis alhamdulillah gitu. Ya tentunya kami dari pihak DKM mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya buat masyarakat semuanya yang sudah berpartisipasi membantu mengelola pelaksanaan kurban ini gitu. Harapan untuk Idul Adha ke depan itu gimana, Mas? Untuk ke depan sih pengennya kita lebih banyak lagi nih hewan kurbannya gitu. Nah jadi kalau dari adik-adik Riswa kan ada program tabungan korban rencananya. Jadi nanti dari adik-adik Riswa mengkoordinir siapa saja dari masyarakat yang ingin menabung untuk berkurban. Nah besarannya dirumuskan lagi, yang jelas nanti dikoordinir dengan harapan nanti lebih banyak lagi hewan kurbannya supaya lebih syiar lagi gitu masjidnya. Ya, semoga ke depan lebih sukses dan dimudahkan, Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz atas wawancaranya. Ya, sekian wawancara dari saya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.